Selamat datang di YouTube channel saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap di rumah aja ya. Perkenalkan, nama saya Luana Putri Alfiari. Saya seorang mahasiswi Teknik Mesin di Universitas Brawijaya Malang. Di video pertama kali ini, saya ingin berbagi ilmu tentang salah satu bidang ergonomi, yakni antropometri dalam ergonomi. Selamat menyaksikan ya. Sebelum memasuki materi, saya ingin mengingatkan untuk tetap di rumah aja dan pastikan untuk selalu melakukan 3M ya. Tentunya, kalian selalu ingat kan 3M itu apa? M yang pertama adalah memakai masker ketika bepergian keluar rumah. M yang kedua, menjaga jarak antar individu dan tentunya juga jauhi kerumunan. Dan M yang terakhir adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Sebelum kita mempelajari ilmu antropometri, kita perlu ketahui dahulu tentang bidang ilmu ergonomi. Pastinya, beberapa sudah ada yang tahu bukan bidang ilmu ergonomi itu? Nah, buat yang belum tahu, berikut akan saya paparkan sekilas mengenai ilmu ergonomi. Ergonomi berasal dari dua kata, yaitu ergon dan nomos. Ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ergonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aspek manusia dalam lingkungan kerja yang ditinjau berdasarkan beberapa hal, yakni anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain untuk mendapatkan suasana kerja yang sesuai. Adapun 4 dasar keilmuan ergonomi. Yang pertama, sistem kerangka otot manusia yang meliputi kinesiologi, yaitu mekanika pergerakan manusia, dan biomekanika, yaitu ilmu mekanika teknik dalam menganalisis sistem kerangka otot manusia. 2. Antropometri, yaitu pengukuran dimensi tubuh manusia. 3. Industrial hygiene, yaitu pengendalian resiko kesehatan dalam kerja. 4. Industrial psikologi, yaitu sikap dan perilaku manusia dalam bekerja. Adapun ruang lingkup antropometri diantaranya definisi dan filosofi antropometri, jenis pengukuran antropometri, faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia, berbagai bidang penerapan antropometri, yang terakhir adalah antropometri data dan alat ukur antropometri. Karena sistem belajar saat ini sudah semakin canggih dengan adanya internet, video tutorial, dan sumber belajar lainnya, maka mempelajari ilmu-ilmu dasar dunia industri seperti antropometri ini bisa kita pahami dengan sangat mudah. Tentunya dengan cepat, tepat, dan bermanfaat. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng ya di video kali ini. Dipersilakan juga jika ingin memberi komentar. Yuk kita kenali antropometri lebih dalam. Definisi antropometri. Menurut Bridger, pada tahun 1995, antropometri berasal dari kedua kata, yakni anthropos atau man yang berarti manusia, dan metron atau measure yang berarti ukuran. Jadi, antropometri merupakan studi yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia yang biasa digunakan dalam pertimbangan ergonomi dalam suatu perancangan produk maupun sistem kerja yang memerlukan interaksi manusia. Dimensi tubuh meliputi tinggi tubuh, lebar tubuh, berat tubuh, massa otot, dan lemak tubuh. Selanjutnya, 3 filosofi desain antropometri menurut Suta Laksana pada tahun 1979 dan Sri Tomo 1995. Yang pertama, perancangan produk dengan ukuran yang ekstrim. Contohnya, penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi pintu darurat. 2. Perancangan produk yang dioperasikan antara rentang ukuran tertentu. Contoh perancangan kursi mobil yang bisa digeser maju dan mundur.
perancangan produk dengan ukuran rata-rata, yaitu contoh desain fasilitas umum seperti toilet umum dan kursi tunggu. Jenis antropometri berdasarkan cara pengukurannya ada dua, yakni antropometri statis dan antropometri dinamis. Antropometri statis, yakni pengukuran yang dilakukan sesuai struktur tubuh manusia dalam posisi tidak bergerak, seperti berat badan, tinggi badan, dalam posisi berdiri maupun duduk, ukuran kepala, panjang lutut saat berdiri dan duduk, serta panjang lengan. Berikut adalah gambar pengukuran antropometri statis dalam posisi berdiri, dan berikut adalah gambar posisi antropometri statis dalam posisi duduk. Antropometri dinamis, yaitu pengukuran yang dilakukan secara fungsional pada tubuh manusia dalam posisi tubuh yang melakukan posisi gerakan atau berkaitan dengan kegiatan. Banyak diaplikasikan pada proses perancangan fasilitas atau ruangan kerja agar lebih nyaman dan tidak mudah lelah, seperti pada gambar berikut ini. Faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia yakni adalah usia, di mana ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai kira-kira berumur 20 tahun untuk pria, sedangkan wanita pada tahun umur 17. Kemudian, manusia akan berkurang ukuran tubuhnya saat manusia berusia 60 tahun. Kemudian jenis kelamin, pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali pada dada dan pinggul. Ketiga adalah suku bangsa. Variasi dimensi akan terjadi karena pengaruh etnis. Dan yang terakhir adalah pekerjaan atau profesi, di mana aktivitas kerja sehari-hari juga menyebabkan perbedaan ukuran tubuh manusia. Mengapa antropometri begitu penting untuk dipelajari? Dikarenakan antropometri berperan penting dalam mengetahui perkembangan tubuh manusia dari lahir, dewasa, hingga manula, seperti pada gambar berikut, di mana perkembangan tubuh manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kita perlu mengenal pengukuran antropometri dalam berbagai bidang ilmu. Adalah beberapa bidang ilmu yang diterapkan pada antropometri. Yang pertama adalah antropologi, ilmu kesehatan, ilmu forensik, teknik industri, desain produk, olahraga, kesehatan dan keselamatan kerja, dan masih banyak bidang lainnya. Berikut adalah antropometri data, yaitu data pengukuran yang dapat digunakan dalam mengukur bagian tubuh manusia dalam posisi berdiri, yang ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 13. Dan berikut ini adalah ukuran dalam bentuk satuan inch pada dimensi tubuh manusia. Yang pertama adalah stature height, eye height, shoulder height for female, elbow height, knuckle height, dan chest depth. Dan ini berdasarkan gender dari setiap ukuran tubuh manusia, berdasarkan male or female. Kemudian ini adalah tentang usia yang digunakan. Selanjutnya berikut ini adalah antropometri data ketika pengukuran dilakukan dalam posisi duduk, yang ditunjukkan pada nomor 6, 7, 9, 10, 8, 11, dan 12. Yang di sebelah kanan adalah ukuran atau gender yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Yang pertama 6 adalah height sitting, 7 adalah eye height sitting, 8 ada elbow raise height sitting, 9
adalah thigh clearance sitting, thigh clearance height. Kemudian 10 adalah knee height sitting, 11 adalah buttock knee distance sitting, 12 adalah popliteal height sitting. Lalu, bagaimana cara pengukuran antropometri? Nah, cara pengukuran antropometri adalah dengan menggunakan alat antropometri yang pastinya tepat dan akurat sesuai dengan masing-masing kebutuhan pengukuran yang dibutuhkan. Yuk kita kenali alat-alat ukur dari antropometri yang ada. Yang pertama, yaitu kursi antropometri. Dan yang kedua adalah antropometri portable atau disebut dengan kit antropometri. Yang pertama adalah kursi antropometri. Metode pengukuran dimensi tubuh manusia dengan kursi antropometri memperoleh beberapa data. Sebelumnya, kita ketahui dahulu kegunaan dan tiap-tiap bagian kursi antropometri. Yang pertama adalah 1. Pengukur area kepala, 2. Pengukur lengan bawah, 3. Alas duduk, 4. Base atau permukaan dasar, 5. Pengukur tinggi jangkauan tangan, 6. Pengukur tinggi badan, 7. Pengukur tinggi bahu, 8. Pengukur lengan atas, dan 9 adalah dongkrak kursi. Adapun kegunaan dan fungsi kursi antropometri antara lain, cara pengukuran antropometri, kursi antropometri ini dilakukan dalam bentuk 3 hal, yaitu bisa dalam bentuk posisi duduk, berdiri, dan mengukur area wajah. Untuk posisi berdiri, yaitu dapat mengukur tinggi tubuh, tinggi pinggang, dan tinggi pinggul. Sedangkan dalam posisi duduk, dapat melakukan pengukuran tinggi duduk tegak, tinggi bahu duduk, dan lebar pinggul duduk. Untuk mengukur area wajah, yaitu melakukan pengukuran lebar atau panjang kepala, tinggi dagu ke mata, dan lebar mata ke mata atau jarak antar mata. Portable antropometri atau anthropometric kit merupakan alat antropometri yang sangat modern dan sangat mudah untuk dibawa karena bentuknya yang sangat mudah dan praktis. Adapun 4 instrumen di dalam anthropometric kit. Yang pertama adalah antropometer untuk mengukur tinggi tubuh, 2. Sliding caliper untuk mengukur jarak antar bagian wajah, 3. Small spreading caliper untuk mengukur lebar kepala, dan yang terakhir yang paling besar adalah large spreading caliper untuk mengukur area yang lebih lebar, yaitu lebar bahu, lebar pinggang, dan sebagainya. Dan berikut ini adalah sumber yang kami gunakan untuk memasukkan informasi mengenai antropometri. Beberapa gambar diambil dari website resmi penjualan alat antropometri, yaitu dari www.soloabadi.com. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng ya untuk update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Namun, di akhir video kali ini akan sedikit saya tampilkan
mengenai portable anthropometry atau anthropometric kit, dan juga sedikit profil dari Universitas Brawijaya, jurusan teknik, laboratori, dan perpustakaan, dan diakhiri dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat menyaksikan.